Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hasamal ahsaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala 'indan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur yang senantiasa terus mengalir, terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita yang tidak terhitung jumlah dan maknanya. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat kebahagiaan, nikmat kebersamaan dan kesempatan dan lain-lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, itulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah rela meneteskan keringat, air mata dan darahnya demi kebahagiaan manusia di muka bumi. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penebar kasih sayang kepada semua manusia dan kepada alam semesta. Maka itu sebabnya manusia juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh, sebagai perwakilan Allah di muka bumi, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam Jumat yang mulia ini, judul khutbah Jumat yang singkat ini yaitu 2 tugas pokok manusia di muka bumi. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi adalah sebagai hamba beribadah kepada Allah, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan tadi dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berkata, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia beribadah kepada Allah. Maka yang pertama, tujuan penciptaan manusia adalah beribadah. Maka siapapun yang tidak senang beribadah atau tidak menjalankan ibadah kepada Allah, maka dia telah lalai kepada tugas penciptaannya yang pertama itu. Yang kedua, tugas manusia yang kedua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh, yaitu ketika suatu waktu Allah mengumpulkan kepada para malaikat dan berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika aku mengumpulkan para malaikat dan aku berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai generasi penerus, generasi pelanjut untuk menciptakan peradaban, mengelola alam semesta. Maka malaikat pun menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sebelum Allah menyampaikan bahwa aku lebih paham daripada engkau, tetapi malaikat itu mengatakan, mengapa ingin engkau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Bukankah nanti kehadirannya hanyalah memberikan malapetaka, pertumpahan darah, permusuhan? Tidak cukupkah aku, kata malaikat, ya Allah, tidak cukupkah aku senantiasa bertasbih mensucikanmu? Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengerti dari apa yang tidak kau mengerti. Pada ayat ini sekiranya Allah ingin berkata bahwa, wahai para malaikat, alam semesta ini tidak bisa ditegakkan dengan baik hanya dengan zikir saja. Masjid Al-Muhajirin ini tidak bisa berdiri kokoh hanya mengucapkan subhanallah.
Allahu Akbar, dan zikir-zikir lainnya. Membutuhkan olah pikir manusia, membutuhkan tenaga arsitek, mengumpulkan semua dimensi kekhalifahan manusia sebagai potensi yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka itu bisa membangun suatu peradaban, di mana dalam sejarah umat manusia dia hidup sangat sederhana, dengan membangun rumah yang sangat sederhana. Di masa nenek moyang kita membangun hanya goa-goa untuk tempat berlindung. Kemudian perkembangan pikiran manusia menciptakan rumah yang sederhana dari alam semesta yang seadanya, dari kayu, dari bambu. Kemudian manusia karena akal pikirannya terus mengasah bakatnya, mampu menciptakan rumah yang mewah, gedung-gedung bertingkat, gedung pencakar langit dan lain sebagainya. Itu suatu anugerah pikiran akal manusia yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi semuanya itu adalah untuk memakmurkan alam semesta ini sebagai manusia, sebagai khalifah. Malaikat tidak mampu memiliki itu, meskipun zikirnya tidak pernah berhenti. Maka kalau ada yang berpandangan di muka bumi ini bahwa hidup ini cukup sholat saja, puasa saja, tidak usah bekerja, itu adalah pandangan yang sangat keliru. Sebab tidak ada bedanya dengan malaikat, bahkan malaikat lebih mulia kalau hanya itu saja pekerjaan manusia di muka bumi. Kalau hanya mengerjakan sholat saja, zikir terus menerus, tanpa melaksanakan kebaikan sosial, kebaikan pada lingkungan dan alam semesta, maka jauh lebih mulia para malaikat. Yang kedua, manusia diciptakan itu, tetapi selalu mengingat kepada Allah juga disebut sebagai berzikir. Tetapi zikir itu bukan sekedar ucapan, tetapi zikir itu adalah mengingat Allah dimanapun kita berada dan aktivitas apapun yang kita kerjakan. Itulah yang disebut sebagai zikir aktual. Maka zikir yang kita laksanakan setelah sholat, apakah kita dalam waktu sholat, itu adalah zikir semua. Tetapi pembuktian zikir itu perlu di luar sholat disebut sebagai zikir aktual. Kalau sekadar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan rangkaian zikir-zikir lainnya, itu namanya zikir ritual yang telah dilakukan oleh para malaikat. Tetapi ada zikir yang paling pokok juga disebut sebagai zikir aktual, yaitu dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, senantiasa sesuai dengan keridhaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti petunjuk ini, maka kita sangat jauh dari keterhinaan, kita akan sangat jauh dari sesuatu yang sesat dan merugikan orang lain. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai khalifah, Profesor Quraish Shihab menafsirkan juga bahwa khalifah bisa dikatakan adalah wakil Tuhan di permukaan bumi. Karena di antara sekian banyak ciptaan Allah, makhluk yang telah diciptakan, manusia ditinggikan posisinya, disebut langsung sebagai khalifah Allah, pengganti Allah di muka bumi. Maka sepantasnya kita sebagai manusia, pengganti Allah, melestarikan lingkungan kita, memperbaiki hubungan rumah tangga kita, memperbaiki regenerasi generasi kita, yang pada saat ini kita memasuki suatu perkembangan sains dan teknologi yang berlari kencang, ataukah ada yang mengatakan dunia ini telah dilipat, atau dalam keadaan dunia ini sangat sempit sekali, di mana perkembangan sains dan teknologi telah menggantikan banyak sekali fungsi-fungsi kemanusiaan kita sebagai manusia yang diamanahkan khalifah. Kita saksikan berapa banyak pengangguran di sekitar kita karena telah digantikan perannya oleh mesin-mesin. Luar biasa ciptaan manusia menciptakan suatu teknologi yang begitu banyak membuat seseorang tidak bekerja. Lantas bagaimana solusi masa depan? Ilmuwan-ilmuwan mencemaskan generasi kita 40 tahun, 50 tahun ke depan. Masihkah dia memiliki pekerjaan masihkah ada sisa pekerjaan yang disisakan oleh teknologi, sains dan lain-lainnya? Ini menjadi suatu tantangan besar, bahwa dalam kondisi kehidupan kita di abad 21 ini, perjalanan media, komunikasi, kemudian sains dan teknologi berjalan begitu cepat, maka manusia juga sebagai seorang khalifah mestinya dia harus memahami juga kehidupannya dan terus meracik berbagai macam pengetahuan supaya melahirkan lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian generasi yang kita siapkan, generasi muda, anak-anak kita, itu adalah khalifah-khalifah, pengganti-pengganti kita ketika seorang orang tua tidak mampu lagi menjalankan fungsi kekhalifahannya, baik pada lingkungannya
baik pada kompleksnya, baik pada daerahnya dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ketika ada seorang wakil rakyat mewakili atas nama rakyat, tetapi kebijakannya sangat bertentangan dengan keinginan rakyat, tentu kita sangat mengecam mereka, tentu kita sangat murka kepada mereka dan tidak sepakat terhadap apa yang dilaksanakan. Begitu juga dengan kita sebagai khalifah yang ditunjuk langsung oleh Allah, ketika melakukan kerusakan, ketika orang lain merasa terzalimi atas kehidupan kita, atas perilaku kita, maka kita sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi juga bisa dimurkai oleh Allah. Maka sebagai kesimpulannya, dua kehidupan kita di dunia ini, dua hal yang paling pokok adalah menyeimbangkan antara urusan dunia kita dengan akhirat kita. Akhirat tidak boleh mengalahkan dunia, dunia tidak boleh mengalahkan akhirat, tetapi keduanya berjalan saling beriringan. Bahkan bisa saja urusan dunia kita beribadah atau bernilai pahala dan ibadah dan bernilai akhirat, manakala itu adalah diniatkan pada jalan kebaikan dan sesuai dengan petunjuk Allah. Bisa saja kita masuk ke kantor untuk bekerja, kita bertani, kita berladang dan lain sebagainya, nelayan dan lain-lainnya, pekerjaan apapun, semuanya itu diniatkan untuk kebaikan keluarga kita. Hasilnya diniatkan supaya kita bisa menebar kasih sayang kepada sama manusia melalui dengan sedekah, zakat dan lain sebagainya. Itu juga adalah ibadah akhirat meskipun kelihatannya dunia. Tapi begitu pun juga sebaliknya, meskipun kita melaksanakan akhirat terus menerus, tapi kita kekurangan pada dunia pekerjaan, kita kehilangan ekonomi, sehingga dalam sholat kita tidak khusyuk. Sebab apa yang kita kerjakan selalu kita ingat dunia, karena dunia belum ada di genggaman kita. Maka keduanya harus kita kuasai, adalah menguasai ibadah dan menguasai dunia. Itu adalah tugas pokok kehidupan kita sebagai khalifah fil ardh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasyikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilaa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal kafirun fatu rabbakum fa inna hadhihi sa'at as-sa'atu mustajabah. Ya arhamar rahimin arhamna. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim munjabiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma anil arba'atin khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa nittabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi wa ya'lamu ma tasna'un wa aqimissalah.